Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Marduha dengan NIM 3212131005. Saya merupakan mahasiswi semester 2 di jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana struktur geologi dan geomorfologi dan apa potensi di situs bawah mata Luo, Kecamatan Panamaya di Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Nias memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu desa adat yang cukup populer di Pulau Nias adalah Desa Bawah Mata Luo di Kecamatan Panayama, Nias Selatan, di mana pemukiman Bawah Mata Luo ini mempunyai nilai yang sangat tinggi yang bersifat universal yang dapat dilihat dari budaya dan lingkungannya yang masih utuh dan terjaga. Oleh karena itu, pemukiman Bawah Mata Luo ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai World Heritage sesuai dengan kriteria dalam operasional Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, di mana kehidupan di desa Bawah Mata Luo ini masih sangat asli, lengkap dengan tradisi-tradisinya, seperti rumah adat, tradisi lompat batu, tarian perang, dan budaya peninggalan megalitikum. Struktur geologi. Secara tektonik makro, kedudukan Pulau Nias tepat di timur zona penunjaman lempengan, tepatnya di Samudra Indonesia ke bawah lempengan Asia, dan merupakan kedudukan di mana terjadi pembumbungan. Letak zona penunjaman yang sejajar Pulau Sumatera telah menyebabkan pola struktur Pulau Nias searah dengan struktur regional Pulau Sumatera, di mana batas antara kompleks Oyo dan Nias Beds tidak jelas. Di Pulau Nias bagian tengah, kedua satuan tersebut bercampur aduk dalam suatu zona yang searah dengan elongasi regionalnya. Walaupun demikian, di bagian tenggara, batas antara Nias Beds yang masih utuh masih dapat dikenali sebagai sesar naik yang berkemiringan ke arah timur. Selain itu, refleksi seismik yang memperlihatkan adanya sesar naik sebagai penampakan yang umum pada Outs Arch, di mana struktur geologi yang melewati situs Bawah Mata Luo ini dan sekitarnya adalah patahan, kemudian lipatan, di mana berdasarkan kenampakan fisiografis dan pengamatan lapangan, maka struktur geologi yang ditemukan adalah sesar naik, syncline, kemudian sesar naik atau disebut dengan thrust fault terletak di sebelah barat dan timur dari situs Bawah Mata Luo, sedangkan syncline terletak di sebelah barat dari situs Bawah Mata Luo. Kemudian unsur struktur geologi di wilayah ini yang berada di lipatan, kemudian sesar dan kelurusan dengan arah umum berlaut tenggara. Antiklin dan siklin tak setangkup, beberapa diantaranya menunjam ke arah barat laut maupun ke arah tenggara. Sesar naik yang sejajar dengan lipatan miring ke timur laut sebesar 30 derajat sampai 40 derajat dan merupakan bidang sentuh antara bancu dengan batuan sedimen yang lebih muda. Sesar naik dan lipatan keduanya dipotong oleh sesar mendatar dan sesar normal. Keseluruhan pada batuan tersier berarah berlaut tenggara. Tektonik yang diawali pada Oligosen merupakan persesaran naik. Kemudian kompleks Bancu sehingga berada di permukaan. Di sekitar tinggian Bancu selama Miosen awal Pleistocene awal terjadi sedimentasi formasi lelema tua dan formasi Gomo. Pada Pliocene sampai Pleistocene terjadi pengangkatan dan periukan yang melibatkan semua satuan batuan, di mana kegiatan tektonik ini diduga masih berlangsung sampai sekarang, sebagaimana ditunjukkan oleh undak terumbu kuarter dari formasi Gunung Stoli dan pengangkatan koral yang masih tumbuh. Struktur geomorfologi, di mana morfologi atau bentuk bentang alam suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu litologi, struktur geologi, stadia daerah, dan tingkat erosi yang bekerja. Secara umum, keadaan bentang alam morfologi situs Bawah Mata Luo dan sekitarnya memperlihatkan kondisi daratan dataran rendah dan dataran bergelombang, di mana kondisi bentang alam seperti ini yang apabila diklasifikasikan berdasarkan sistem de Saunetes, yaitu atas presentasi kemiringan lereng dan beda tinggi relief satu tempat, maka situs Bawah Mata Luo dan sekitarnya terbagi atas dua satuan morfologi. Yang pertama yaitu satuan morfologi daratan,
dataran. Yang kedua yaitu satuan morfologi bergelombang lemah, di mana ketinggian wilayah bawah mata luo ini secara umum adalah 0 hingga 269 meter di atas permukaan air laut. Pola pengeringan permukaan atau dikatakan surface drainage pattern sungai-sungai di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sungai-sungainya berarah aliran ke arah sungai besar dan mengikuti bentang-bentang alam lokasi penelitian. Sungai induk yang mengalir di wilayah penelitian dan sekitarnya adalah Sungai Batu Buaya yang mengalir dari arah utara dan bermuara di Samudra Hindia. Sungai-sungai lainnya yang mengalir di wilayah penelitian adalah Sungai Batu Buaya, Sungai Gom dan Sungai Medayawa, di mana dalam pengamatan di lapangan diketahui bahwa umumnya stadia sungai di wilayah situs bawah mata luo dan sekitarnya memperlihatkan stadia sungai di mana stadia sungai tua, kemudian stadia sungai dewasa, kemudian keseluruhan sungai di wilayah penelitian memberikan kenampakan pola aliran rektangular dan pola aliran sentripetal, di mana berdasarkan klasifikasi atas kuantitas air, maka beberapa sungai yang agak besar termasuk pada sungai periodik atau permanen, sedangkan sungai-sungai kecil lainnya termasuk pada sungai episodik atau intermittent. Situs bawah mata luo. Situs bawah mata luo ini berada di wilayah Desa Bawah Mata Luo, Kecamatan Panamaya, Kabupaten Nias Selatan, di mana situs ini merupakan perkampungan tradisional yang menjadi aset pariwisata Pulau Nias dan terkenal dengan atraksi lompat batunya. Perkampungan ini dihuni sekitar 200 jiwa. Rumah penduduk berjajar rapat mengikuti jalan utama dengan orientasi timur laut barat daya. Situs bawah mata luo ini dikelilingi lembah dan jurang terjal. Pada lembah tak jauh dari situs terdapat mata air yang memiliki debit cukup besar. Selain itu, air juga didapatkan dari bukit-bukit di sekitarnya yang dialirkan melalui pipa. Penduduk banyak bergerak dalam bidang keterampilan seperti membuat patung, parang, dan perhiasan lainnya. Bawah mata luo atau yang artinya dalam bahasa Nis adalah Bukit Matahari merupakan kampung baru yang selesai dibangun pada tahun 1865 di Pertapakan yang merupakan pengganti desa Orahili yang dibakar pihak Belanda pada tahun 1860. Sekarang desa inilah yang paling terkenal, paling terpelihara dan memiliki Omo Sebua yang terbesar di Nias. Bentuk pemukiman megalitik bawah mata luo tampaknya sesuai dengan bentuk bukit yang ada. Pemerataan bukit dilakukan pada tempat-tempat penting dengan cara memangkas dan menimbun. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan lahan yang diinginkan dan yang memungkinkan pendirian rumah tinggal maupun rumah adat. Bentuk pemukiman bawah mata luo ini menyerupai huruf T. Rumah hunian dan rumah adat terdapat pada bagian pinggir pemukiman, sementara di bagian belakang rumah bagian merupakan jurang yang mendalam. Berdasarkan informasi para tertua masyarakat, diketahui bahwa dahulunya bawah mata luo ini juga dilengkapi parit-parit yang cukup dalam, ditambah pohon-pohon bambu yang berduri, di mana tujuannya untuk mempersulit musuh yang akan menyerang. Objek megalitik di perkampungan ini berupa patahan-patahan dalam bentuk batu datar dan menhir yang diletakkan secara horizontal dan vertikal atau berdiri. Megalit dalam posisi horizontal disebut dengan daro-daro dan yang vertikal disebut naitaro, yang dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rumah adat atau omohada memiliki panjang berkisar 30 meter, lebar 9 meter, dan tinggi ruangan 3,85 meter. Papan setebal sekitar 5 cm digunakan baik sebagai dinding maupun lantai. Konstruksi tiang kayu yang saling berpotongan yang pada dasarnya menghasilkan bidang-bidang segitiga merupakan konstruksi rumah yang mampu menopang beban berat di atasnya. Berak tidak jauh dari batu lingkaran sebagai pusat perkampungan terdapat batu loncat berbentuk piramida.
terpancung karena bagian atasnya datar. Batu ini menyimbolkan keperkasaan karena digunakan sebagai tempat melatih pemuda dalam mempertahankan diri dari musuh di masa lampau. Fungsi ini sekarang berubah menjadi atraksi ketangkasan bagi wisatawan. Ukuran batu loncat adalah panjang alas 1,4 meter, lebar alas 1 meter, lebar bagian atas 1,1 meter dan lebar atas adalah 60 cm dan keseluruhan 2,1 meter. Di mana situs bawah mata Luo ini ada sebuah batu bergores yang berbentuk lonjong yang terletak di bagian depan Omohada. Batu bergores tersebut bagian permukaannya terbentuk rata dengan tatanan batu yang menjadi lantai halaman situs. Goresan berjumlah 37 buah. Bentuk goresannya berupa garis-garis lurus dengan penempatan tak beraturan. Bentuk-bentuk goresannya dapat dibagi atas dua kelompok, di mana pembagian kelompok dibuat untuk memudahkan melihat pola. Kemudian kelompok pertama berjumlah 30 buah, berbentuk lurus dengan goresan cekung. Kelompok ini dilihat dari panjang goresannya terbagi 3 bagian, yaitu yang memiliki 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Kelompok yang kedua di mana berbentuk bulatan dengan diameter 1-3 cm dan kedalaman goresannya berkisar 1 mm sampai 1 cm. Pagar batu yang diamati pada penelitian ini terletak pada potensi situs bawah mata Luo, di mana keunikan kawasan wisata bawah mata Luo ini selama ini sebagai ikon pariwisata Kabupaten Nias Selatan dan Kepulauan Nias secara keseluruhan, di mana keunikan daya tarik wisata daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Keunikan daya tarik wisata yang dibawakan oleh bawah mata Luo ini, salah satu ikon kepariwisataan Kepulauan Nias ini dikenal dengan sebutan Pesona Pulau Impian. Pesona Pulau Impian merupakan yang disematkan atas keunikan daya tarik wisata di Kepulauan Nias yang dikelilingi oleh ratusan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, Kepulauan Nias memiliki daya tarik wisata budaya, alam dan buatan, di mana pada kawasan Bukit Matahari terdapat ratusan rumah adat yang berjajar rapi, atraksi lompat batu dan situs megalitik dalam berbagai bentuk serta ukuran yang berbeda-beda. Pemukiman di kawasan bawah mata Luo ini awalnya berbentuk rumah adat. Seiring perubahan paradigma masyarakat serta masalah ekonomi, maka sebagian rumah adat ini diganti dengan rumah beton. Rumah adat yang tersisa saat ini sekitar 143 unit yang terdiri dari rumah adat yang beratap daun rumbia. Kita ketahui bahwa keunikan kawasan bawah mata Luo ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara selama ini. Wisata yang sering berkunjung ke daerah ini didominasi oleh wisatawan domestik yang berasal dari Kepulauan Nias maupun wisatawan dari seluruh Indonesia. Kendati demikian, wisatawan mancanegara yang berasal dari Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara lainnya pernah mengunjungi daerah ini, di mana wisatawan ini ada yang datang secara berkelompok dengan menaiki kapal pesiar yang berlabuh di pelabuhan Teluk Dalam maupun datang secara individu. Demikianlah presentasi saya mengenai struktur geologi dan geomorfologi dan potensi situs bawah mata Luo di Kecamatan Panamaya, Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Saya Asni Marduha mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan apabila ada terdapat kesalahan baik ucapan dan penjelasan, saya mohon maaf.